para asatid, Perum Palumbon Tesa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beserta para sahabat dan kita saat ini selaku umatnya. Semoga zaza yaumal qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada saat ini kita semua masih diberikan oleh Allah suatu kesempatan yang amat sangat luar biasa. Kesempatan ini diiringi dengan nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Tanda syukur seorang manusia, seorang hamba terhadap Tuhannya, yakni yang pertama bil lisan, dengan ucapan alhamdulillah. Makanya jangan pernah kita lepaskan bukti syukur kita dengan lisan, yakni alhamdulillah. Tapi hakikat syukur yakni ialah eling kepada Allah, zikir kepada Allah, eling terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan eling terhadap apa yang telah kita rasakan. Maka di dalam Al-Quran surah Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni adkurkum, maka kudu eling maneh cek Allah, maka kudu eling ka kaula, maka kaula akan eling ka maraneh. Maka kudu zikir ka Allah, maka kudu ingat ka Allah, maka niscaya Allah akan mengingatmu. Gitu. Washkuruli wala takfurun, lan kudu syukur ka kaula, wala takfurun, jeung ulah ingkar, jeung ulah kufur ka kaula. Cek Allah gitunya, jeung ulah kufur ka aing. Mangkana henteu salahnya dina hadis ad-du'a huwa ibadah. Doa itu ialah ibadah. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita agar di dalam setiap kondisi tidak luput kita untuk berdoa kepada Allah. Dan kita sebetulnya
yang mengaku umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah mengikuti apa yang beliau kerjakan, yakni jangan pernah lepaskan doa di dalam ruang lingkup kehidupan kita. Mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Terapkan. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hendak tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ingetna kana dahar wae. Ya. Apabila itu sering dibaca para jamaah, itu bukti syukur kita secara lisan. Bukti syukur kita secara lisan. Mau ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Eling ke Allah, berlindung ke Allah. Setelah keluar WC, Allahumma inni alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afan. Baca setelah keluar WC. Eling itu teh kepada Allah, zikir kepada Allah. Bukti syukur kita terhadap lisan. Yang kedua, bukti syukur kita terhadap badan. Di antaranya yakni ketika Allah berikan kita sehat wal afiat. Masya Allah, kita sekarang sehat wal afiat para jamaah. Terlihat cerah ceria, beda dengan pikiran banyak hutang mah. Tapi secara jasmani kita semua dalam keadaan sehat. Syukuri sehat kita dengan melaksanakan ibadah. Di antaranya dengan melaksanakan thalabul ilmi. Ini bukti syukur kita terhadap jasad kita, jasmani kita, anggota badan kita. Makanya sangatlah luar biasa tatkala kita diberikan oleh Allah kesehatan tapi tidak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Ya, sama kategorinya kita dengan orang yang disebut kufur. In kafartum wala in kafartum inna adabi lasyad. Tatkala kita tidak memanfaatkan anggota badan kita untuk bersyukur kepada Allah, maka niscaya kita tinggal menunggu adab yang sangat amat luar biasa di dunia wal akhirah. Apa di dunia? Ketika sehat Allah berikan kita sakit, adab, siksa. Tapi bagi orang yang beriman, siksa itu bukanlah suatu hal yang bisa menjadikan kita prasangka buruk terhadap Allah. Tapi ibarat itu adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Diberi sakit maneh ku kaula, ku aing jika so gerak mikir, gerak tafakur, kenapa engkau diberikan sakit? Karena diberikan nikmat sehat tapi tidak dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan taat kepada Allah. Jadi penting para jamaah kita berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal dengan bismillah, alhamdulillah. Teu apal doa-doana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu geuningan. Minimal itu. Makanya pada dasarnya syukur itu ialah eling kepada Allah. Eling atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
ya sing eling matakan jadi jelema teh. Itu para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An 17-nya kila tuba liman kana akluhu amiron wa hawa'u asiron wa wailun liman kana hawa'u asiron wa akluhu ada batuk ya rada atel di kalau liman kana hawa'u amiran wa akluhu asiran tu geningan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba bagja ya. Bagja berbahagia beruntung liman kana akluhu amiran bagi seorang manusia yang akalnya menjadi pemimpin. Itu. Wa hawa'u asiron lan hawa nafsuna dijadikeun tawanan. Beruntunglah bagi orang yang akalnya menjadi pemimpin sedangkan nafsunya menjadi tawanan. Itu ya. Manusia sempurna karena Allah berikan akal dan Allah berikan nafsu. Sempurna manusia. Haiwan Allah berikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Makanya manusia bisa sempurna karena di dalamnya ada nafsu dan ada akal. Kenapa akal sangat dominan para jamaah? Dijadikan alat sebagai untuk memilih mana hak, mana batil. Karena di dalam akal lah manusia ini bisa menentukan mana hak dan mana batil. Karena sesungguhnya harta yang paling berharga di dunia ini yang mudah kita bawa dan sering kita gunakan tidak lain dan tidak bukan ialah akal kita sendiri. Artinya kecerdasan. Akal ini bisa menjadikan pemimpin bagi nafsu kita apabila akal ini diiringi dengan keyakinan. Yakin akal. Karena akal inilah yang akan membawa kita untuk memilih ieu halal apa haramnya. Lamun didahar akal. 1 + 1 2 akal. Ya. Kalau kita berbicara dengan hawa nafsunya, syahwat, dikembalikan kepada hadis yang kemarin, makalah yang kemarin, bahwasana ialah syahwat itu ialah orang yang terlalu cinta terhadap sesuatu. Berarti cara untuk mengalahkan syahwat, yakni kita bisa meninggalkan apa yang kita cintai.
atau kita bisa mengendalikan apa yang sangat kita cintai. Contoh para jamaah, kita sangat mencintai lagu dangdut. Masya Allah, resep teh lagu dangdut teh. Tapi kadi imah ge lamun balik gawe teh pasti nyetel lagu dangdut. Cinta terhadap lagu dangdut. Kita ganti lagu dangdut tersebut dengan murotal. Kita ganti lagu dangdut tersebut dengan sholawat. Ganti tuh, bermanfaat, berfaedah. Itu. Karena apa jamaah? Hal yang sangat kita cintai terkadang akan menusuk ke dalam hati sehingga akan kita ingat terus menerus. Contoh, suka lagu Roma Irama Keramat. Hai manusia. Nah, yakin saya itu ketika kita melamun yang keluar hai manusia hormati ibumu. Ya. Atau dalam bekerja para jamaah, kerguyek-guyek kerja, apa yang diingat? Hai manusia, karena itu yang disukai lagu dangdut. Coba kalau kita menyukai hafalan Quran, pasti dalam keadaan bengong pun di dalam hati kita qul huwallahu ahad, Allahus somad. Karena yang kita cintai. Nah, dalam bekerja umpamana karena kita mencintai Al-Quran, pasti yang ada di dalam hati kita Al-Quran. Kita mencintai sholawat, pasti yang ada di dalam hati kita sholawat. Artinya biasakan para jamaah mencintai sesuatu yang sekiranya tidak bermanfaat, kita ganti dengan sesuatu yang berfaedah. Min husnil Islam non? Nah, tak gitu. Sesuatu anu unggas, salah satu kebaikan Islam itu yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ganti yang tidak bermanfaat dengan bermanfaat. Ya, itu cara mengalahkan nafsu. Sama jamaah. Kita makan yang biasanya makan enak, yakin saya, ketika disuguhi makan teri atau makan peda, tidak mau, karena suka makan makanan enak. Dan itu pun akan menjadi suatu kebiasaan kita ketika dimanapun dan kapanpun, itulah makanan yang saya sukai. Ganti kebiasaan itu para jamaah. Biasakan makan dengan apa yang ada yang dihidangkan. Ayana teri, dahar jeung teri. Ayana goreng tarasi jeung uyah, dahar goreng tarasi jeung uyah. Insya Allah manfaat untuk kita, untuk melemahkan syahwat, keinginan yang sangat luar biasa di dalam hati kita. Ya, yang biasana ngomong-ngomongkeun batur, ya, waduh, hindari, jauhi, tinggalkan. Ganti dengan berzikir Allah, Allah. Gitu ya. Berbahagialah bagi orang yang akalnya menjadi pemimpin bagi nafsunya. Karena akal inilah yang tadi saya katakan, yang dapat memilih mana hak, mana batil. Karena Allah memberikan akal kita itu untuk memilih, untuk berpikir, wah, ini kalau saya kerjakan ini Allah marah kepada saya. Bahaya ini, saya bisa diadab nanti kelak di yaumil akhir. Tinggalkan, ya. Tinggalkan. Sebaliknya para jamaah, celaka bagi orang yang nafsunya menjadi pemimpin
sedangkan akalnya menjadi tawanan. Beda para jamaah. Maaf, koruptor kita katakan, nafsunya sudah menjadi pemimpin daripada akalnya. Tidak peduli dengan apapun yang merugikan masyarakat lah, nu penting aing beunghar. Yang penting saya kaya lah. Saya nggak peduli kalian mau melarat mau mati, yang penting saya kaya. Nafsunya sudah menjadi pemimpin daripada akalnya. Terhijablah seperti itu para jamaah. Terhijablah. Tertutup para jamaah. Tertutup akan tapakurna di dalam nikmat Allah lan mengagungkan asma-asma Allah. Orang yang nafsunya menjadi pemimpin daripada akalnya, maka akan tertutup, terhalang daripada tafakur akan nikmat Allah dan mengagungkan Allah Ta'ala gitunya. Nah, bagaimana sekarang agar akal kita mampu menjadi pemimpin bagi nafsu kita, ya? Bagaimana akal kita bisa menjadi pemimpin akan nafsu kita? Sondingkan, barengi akal kita dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akal yakin insya Allah jadi amal. Tapi lamun akal ejeng nafsu, maka niscaya jadi kadorakaan. Barengi akal dengan keimanan. Ya, jangan barengi akal dengan nafsu. Kenapa harus dibarengi dengan keyakinan dan keimanan? Ingat bahwa Allah menurunkan pahala dan menurunkan siksa. Ganjaran bagi orang-orang yang beramal, siksaan bagi orang-orang yang zalim dalam kemaksiatan. Ingat bae kadinya. Orang berlaku hade ganjaran, berlaku maksiat siksa. Harus ingat kepada keimanan kita kepada Allah. Ya. Tatkala kita melakukan sesuatu, ingat Allah Maha melihat. Ningali Allah. Arek nyumput orang ka mana wae ge moal luput dari kemahawaspadaan Allah, ya. Gitu. Jadikanlah akal kita pemimpin daripada nafsu kita. Jangan pernah jadikan nafsu ini menjadi pemimpin daripada akal kita. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Salahan. Hampura. Efek can ngaroko. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.